Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saya berdoa kabar saudara selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Video kali ini saudara, saya mau bagikan bagi kita cuplikan bagaimana ada seorang miliarder yang bersorban mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus lewat salib, dan dia memutuskan dirinya untuk murtad dan mengikut Yesus setelah dia benar-benar mendapatkan pertolongan dan jawaban doa dari Tuhan Yesus yang hidup. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya melihat sesuatu di bawah kursi dan saya ambil. Ternyata sebuah salib. Saya terkejut dan berkata dalam hati, kenapa salib ada di sini? Abu Ahmad adalah seorang mantan miliarder asal negara Kuwait. Invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990 silam membuat Abu Ahmad bangkrut dan sempat hidup luntang-lantung di negara orang. Saya dan keluarga terpaksa tinggal di Irak karena ditolak di Arab Saudi. Tinggal di Irak saat itu sangat membahayakan. Kami bisa dibunuh jika ketahuan warga negara Kuwait. Akhirnya saya bertemu orang yang bisa membawa kami pindah ke Yordania. Di sana saya menyewa sebuah rumah kecil untuk kami tinggali. Saya mencoba cari pekerjaan tapi tidak dapat. Saya terpaksa menghubungi keluarga di Kuwait untuk meminta bantuan uang. Setelah uang datang, saya membuka warung kecil. Pendapatan di bulan pertama mampu membayar uang sewa rumah sebesar 200 dinar. Namun di bulan kedua pendapatan hanya 150 dinar. Saya pun mencoba pinjam uang ke teman saya untuk membayar sewa rumah tapi tak berhasil. Karena tak mendapat pinjaman uang, saya duduk di sebuah kursi mencoba berpikir untuk mendapatkan solusi. Saat itu, saya melihat sesuatu di bawah kursi dan saya ambil. Ternyata sebuah salib. Saya terkejut dan berkata dalam hati, kenapa salib ada di sini? Entah kenapa. Saat itu juga saya teringat sebuah video tentang kegiatan ibadah orang Kristen yang pernah saya tonton. Bagaimana mereka bernyanyi dan bagaimana mereka berdoa kepada Yesus sebagai Tuhan mereka. Secara tiba-tiba muncul dalam ingatan saya. Seketika itu juga, salib yang saya temukan saya genggam di tangan lalu saya berkata, Yesus, jika benar Engkau adalah Tuhan seperti yang diimani orang Kristen, tolonglah saya sekarang. Jika Engkau menolongku, aku berjanji akan menyerahkan hidupku kepadamu. Hanya dalam hitungan menit, tiba-tiba datang seorang teman saya membawa orang yang tidak saya kenal. Teman saya kemudian berkata kepada orang asing tersebut, ini dia Abu Ahmad. Dia butuh 50 dinar untuk membayar sewa rumahnya. Dan orang asing itu kemudian memberi uang sebesar $100 kepada saya. Karena saya heran, saya tanya orang asing itu, apakah kamu tahu nama lengkap saya? Dia menjawab tidak. Dan saya tanya lagi, kamu tahu di mana aku tinggal? Dia menjawab tidak. Saya sengaja bertanya kepada orang asing itu karena niat saya ingin membuktikan bahwa hal ini terjadi karena kebetulan, bukan karena permohonan saya dijawab oleh Yesus. Tapi fakta berkata lain. Uang itu datang kepada saya memang benar-benar karena Yesus menjawab permohonan saya. Sejak saat itu, Abu Ahmad langsung memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menjadi penganut agama Kristen. Abu Ahmad masih mengalami sejumlah kejadian tidak masuk akal yang membuatnya semakin mantap menjadi pengikut Yesus. Satu contoh adalah sang istri yang tadinya menentang keras keputusan Abu Ahmad menjadi seorang Kristen, mendapat penglihatan lewat mimpi hingga akhirnya ia mengikuti jejak sang suami, termasuk anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan tadi. Di hari-hari ini begitu banyak orang-orang, bahkan para tokoh-tokoh yang menghujat dan menghina Yesus Kristus dengan mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia hanya manusia biasa. Tapi saudara, ketika kita melihat video ini, di sini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang mengasihi, dan bahkan Tuhan yang mendengar doa-doa. Dan seorang miliarder ini telah merasakannya, dan istrinya pun awalnya tidak percaya, dan menolak hal itu, tapi dia pun mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat mimpi. Dan dia, istrinya, dan si istri rumahnya pun, mereka memilih untuk murtad dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, itu sebabnya bagi saudara yang belum mengenal dia, jangan hina dia. Tapi alamilah dulu perjumpaan dengannya.
Saya percaya Anda semua akan mengalami perjumpaan dengan dia. Tapi kalau Anda menghina dia, maka saudara, sedikit kemungkinan saudara akan diselamatkan. Itu sebabnya saudara, sesuatu yang tidak kita ketahui, mari jangan kita menghina, jangan kita katakan itu tidak bagus, itu tidak penting. Coba terlebih dahulu. Barulah engkau tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dia Allah yang hidup, Allah yang bekerja hingga pada hari ini. Saudara, kiranya lewat video yang saya bagikan ini bisa memberkati saudara, sehingga imanmu kepadanya semakin kuat. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.